selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini 2 Agustus 2020, Kak Arya akan membawakan renungan Minggu Remaja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, kita akan mendengarkan pujian dari 2 orang teman kita yang ingin memuji dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat adik-adik sekalian dan juga buat Kak Arya yang mendengarkannya. Biarlah pujian yang mereka bawakan dapat menjadi penguatan, sukacita buat kita yang mendengarkannya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian yang tadi dibawakan ya, tentang lagu Waktu Tuhan, bahwa waktu Tuhan itu sangatlah indah buat kita. Nah adik-adik, sekarang juga kita sudah menyiapkan waktu untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai untuk merenungkan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Tapi sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa, biar kita lebih fokus bisa merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah yang boleh Engkau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Tuhan waktu ini dapat kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami dapat mendengarkannya dengan baik, dan biarlah kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini dapat menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat tetap terus untuk menaati firman-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya melalui anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian dari teman kita, dan kita juga sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kita buka Alkitabnya ya. Kak Arya bacakan sekali lagi dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kak Arya akan bacakan firman-Nya. Adik-adik juga jangan lupa ya disiapkan Alkitabnya. Oke, Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Bunyinya, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusak dan kau tebang untuk mendirikan
pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Dalam Ulangan 20 ayat 19 sampai 20 ini punya judul. Judulnya adalah hukum perang. Kalau misalnya bisa kita analisa bahwa hukum perang mungkin memiliki arti bahwa adanya aturan yang harus ditaati dalam berperang. Ini Allah sendiri yang berfirman. Dalam ayat 19 sampai 20 ada aturan dan tata cara bagaimana harusnya berperang. Sebelum kita masuk ke tema cerita kita, masuk ke firman Tuhan yang lebih dalam lagi, Kak Karya ingin membagikan sebuah video tentang berita. Nanti kita lihat beritanya tentang apa. Mari kita saksikan video berikut ini. Bunga, warna cerahnya selalu mampu hadirkan keindahan, di mana saja, kapan saja. Tak heran bunga memiliki banyak penggemar setia. Namun sayang, beberapa bunga kini sulit ditemui. Salah satu bunga langka di dunia adalah Lupinus perennis atau biasa disebut lupin. Lupin tergolong tanaman obat-obatan. Umumnya lupin berwarna biru dan ungu. Namun ada juga lupin merah muda. Pertumbuhan lupin tersebar di sekitar Amerika Timur, Kanada, dan Samudra Arktik. Sejak revolusi industri meletus, lupin berkurang drastis karena habitatnya hilang. Bahkan, jumlah lupin turun hingga 90% pada tahun 1900. Lupin tidak bisa tumbuh pada kondisi panas dan cuaca buruk. Kondisi ini diperparah dengan semakin meluasnya industrialisasi di Amerika hingga saat ini. Pernahkah Anda melihat bunga yang bentuknya menyerupai hantu? Jangan kaget melihat bunga yang satu ini, Ghost Orchid atau anggrek hantu. Bentuknya memang tidak biasa. Bunga ini tampak memiliki dua kaki di bagian bawah dan wajah di bagian tengah. Keberadaannya pun melayang-layang di batang pohon. Seperti hantu, bunga yang berasal dari Amerika ini pun kadang muncul, kadang hilang tak berbekas. Ini karena anggrek hantu bergantung pada akar pipih yang tersamar di sela-sela retakan batang pohon. Anggrek hantu banyak ditemui di hutan Kuba, Florida, Amerika Serikat, dan Haiti. Bunga unik ini terancam punah. Penyebabnya perubahan pola cuaca, penebangan liar, dan perburuan kolektor. Ada yang tak kalah unik dari anggrek hantu. Bunga yang satu ini bisa melahap lalat yang lewat atau hinggap di tubuhnya. Cape Sandu. Bunga ini merupakan spesies karnivora yang ada di Afrika Selatan. Panjangnya bisa lebih dari 3,5 cm, lebarnya setengah cm. Yang harus diwaspadai dari bunga ini, tentakelnya yang berwarna menarik. Tentakel yang mirip tali ini merupakan alat penangkap yang memiliki cairan perekat untuk menjebak serangga. Setelah mangsa tertangkap, bunga ini lalu menggulungnya. Cape Sandu mencerna mangsa dengan menggunakan kelenjar pencernaannya. Kemampuannya memakan serangga membuat tanaman ini dibudidayakan di Tanjung Selatan, Afrika, dimanfaatkan sebagai insektisida. Sandu tergolong langka karena terancam pemanasan global. Jika umumnya bunga indah ditemukan di taman atau hutan, berbeda dengan Haleakala silversword. Bunga ini tumbuh pada lapisan tanah gunung vulkanik. Silversword yang berarti sangat abu-abu ini ditemukan di Pulau Maui, Hawaii, Amerika Serikat. Bunga ini ditemukan di ketinggian lebih dari 2.000 meter di gunung berapi aktif Haleakala. Tanaman ini biasanya berbunga pada bulan Juli hingga Oktober. Tangkainya berbunga hingga 600 kepala. Tinggi tangkai bunganya mencapai 2 meter. Bunga ini dilindungi undang-undang federal karena keberadaannya sudah hampir punah. Adik-adik, kita sudah lihat ya video yang tadi Kak Karya sampaikan. Itu video tentang bagaimana manusia dalam hal ini adalah negara melindungi bunga yang unik, bunga yang dilindungi oleh negara atau flora yang dilindungi oleh negara. Ini hanya sebagian atau beberapa saja flora yang dilindungi oleh negara. Ada banyak flora bahkan fauna yang dilindungi oleh negara. Kenapa sih bisa dilindungi? Iya, karena mereka unik atau bahkan flora atau fauna itu hampir punah. Hampir punah itu hampir tidak ada. Contohnya saja yang kita ketahui bersama-sama, flora yang dilindungi oleh negara adalah Rafflesia arnoldi. Itu juga dilindungi karena langka, hampir punah. Kalau misalnya fauna yang dilindungi oleh negara di Indonesia, contohnya aja adalah harimau Sumatera yang sudah hampir punah atau badak bercula satu. Kak Karya aja belum lihat nih badak bercula satu, hanya lihat di
gambar atau di TV, tetapi aslinya Kak Karya belum lihat. Ternyata binatang dan tumbuhan itu hampir punah. Adik-adik, kenapa sih Allah begitu memperhatikan? Kalau di Alkitab ini di Ulangan 20 ayat 19-20, Allah itu sangat memperhatikan tumbuh-tumbuhan. Di ayat 19 dan 20 Allah katakan bahwa tanaman itu tidak boleh kau tebang, batangnya aja nggak boleh ditebang. Kalau tidak menghasilkan buah atau buahnya tidak bisa dimakan, baru boleh ditebang untuk dijadikan pagar. Itu adalah aturan yang Allah berikan. Nah, adik-adik, Allah begitu peduli terhadap pepohonan, apalagi kepada kita ya, manusia ciptaannya yang paling mulia. Allah sangat memperhatikan itu tersebut. Kenapa sih Allah begitu memperhatikan hal-hal tersebut? Nah, adik-adik, Allah meminta kita untuk memelihara, seperti yang di Ulangan 20 ayat 19-20. Yang sedang berperang saja Allah memberikan aturan bahwa ada pohon yang boleh ditebang, ada pohon yang tidak boleh ditebang. Itu adik-adik, Allah memperhatikan segala ciptaannya. Allah meminta kita untuk memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Kalau adik-adik perhatikan, saat ini lingkungan kita itu sudah hampir rusak. Kenapa kata Kak Karya hampir rusak? Kalau adik-adik baca artikel, adik-adik Google, atau adik-adik browsing di internet, banyak hal yang membuat lingkungan kita ini rusak. Contoh kecil saja, akhir-akhir ini panasnya sangat panas ya, di atas 35 derajat, seperti Kak Karya nih. Saat ini Kak Karya berada di luar ruangan, tapi ternyata panas sekali, mungkin bisa sampai di atas 30 derajat. Tetapi kalau malam dingin sekali. Apakah adik-adik merasakan hal yang sama? Iya, Kak Karya baca di artikel bahwa suhu udara di kota Bandung malam hari itu sekitar 15-16 derajat Celcius. Kalau di Lembang itu bisa sampai 14 dan bahkan 13 derajat Celcius. Itu betapa dinginnya. Terlihat ya, kalau malam itu dingin sekali, kalau siang panas sekali. Berarti ada perubahan cuaca, perubahan iklim yang sangat signifikan atau kontras sekali. Nah, ini ada akibatnya. Ini merupakan akibat dari kerusakan alam, kerusakan lingkungan di sekitar kita. Banyak hal yang membuat lingkungan ini kita rusak. Lain dengan cuaca, tapi ada juga dengan banjir. Adik-adik mungkin pernah mendengarkan berita di Sulawesi sana beberapa minggu yang lalu ada banjir. Padahal seharusnya bulan Juni dan bulan Juli itu, bahkan masuk ke bulan Agustus, itu sudah masuk musim kemarau ya, tetapi masih ada saja banjir. Nah, itu berarti ada perubahan dari alam kita, ada perubahan cuaca. Apa sih yang menyebabkan perubahan cuaca? Kalau Kak Karya baca beberapa artikel, perubahan cuaca ini diakibatkan karena kerusakan alam. Allah sendiri di kitab Ulangan ini sudah menasihatkan kita untuk menjaga lingkungan. Pohon tidak boleh tebang kalau misalnya buahnya tidak bisa dimakan. Salah. Pohon tidak bisa ditebang kalau buahnya masih bisa dimakan. Nah, adik-adik, inilah yang Allah inginkan, bahwa kita mau menjaga lingkungan di sekitar kita. Kak Karya ini sengaja mengambil cerita dengan latar belakang lingkungan, biar kita bisa tahu bahwa fungsi pohon di sini adalah untuk melindungi kita dari panasnya matahari. Kenapa sih adik-adik Allah begitu peduli terhadap lingkungan, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan-hewan? Oke, Kak Karya akan beritahu. Kenapa Allah sangat mempedulikan semua ciptaannya, termasuk kita. Adik-adik boleh buka di Mazmur 104. Iya, di Mazmur 104. Kita buka bersama-sama ya, di Mazmur 104. Di Mazmur 104 disebutkan bahwa itu adalah semua ciptaan Allah adalah karena keagungannya. Bahwa Allah begitu besar sehingga dia menciptakan semua yang ada di bumi ini. Oke. Di Mazmur 104 disebut judulnya saja kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Bahwa tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semua ciptaan Tuhan ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu begitu besar, Allah itu adalah maha agung. Dia menciptakan bumi dan isinya.
kita juga adalah ciptaan Allah. Karena Allah yang menciptakan, bahwa Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, memiliki arti bahwa Allah memiliki bumi ini dan isinya. Semua ciptaan Allah adalah milik Allah dan menunjukkan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Kalau adik-adik pernah jalan-jalan ke pantai yang mungkin cukup terkenal di Indonesia, dan mungkin di Bali dan di Lombok, atau jalan-jalan ke pegunungan, bagi adik-adik yang suka gunung, di Gunung Bromo, bahkan ada filmnya ya tentang keindahan Gunung Bromo. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat Gunung Bromo begitu besar, pantai-pantai di Indonesia begitu bagus, adik-adik itu menunjukkan bahwa Allah itu begitu besar, Allah itu begitu maha kuasa. Dia menciptakan gunung, pantai, dan semuanya yang ada di dunia ini begitu indah. Kalau adik-adik juga melihat begitu banyak gambar-gambar atau video-video berita-berita tentang keindahan alam yang belum kita datangi, adik-adik mungkin begitu terpana. Wah, hebat sekali ya Tuhan saya menciptakan semua ini. Nah, adik-adik perlu kita ketahui bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kita juga adalah milik Allah. Jadi semua ciptaan Allah dikasihinya. Tidak hanya kita saja yang dikasihinya, bahkan binatang-binatang kecil, tumbuh-tumbuhan yang kadang tidak kita anggap, bahkan pohon ini yang kadang tidak pernah kita perhitungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini adalah ciptaan Allah yang begitu luar biasa juga. Dia sanggup membuat kakarnya tidak kepanasan. Inilah fungsi semua yang Allah ciptakan, memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Jadi adik-adik, semua ciptaan Allah ini yang ada di dunia ini ingin menunjukkan bahwa Allah begitu besar, Allah begitu luar biasa, dan mencerminkan keagungan Allah. Dan kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, yang serupa dengan segambar Allah, kita harus memeliharanya. Dan sudah Kak Karya sebutkan tadi, semua yang Allah ciptakan ini adalah milik Allah. Bahkan hal-hal kecil itu adalah milik Allah. Pasir-pasir di pantai adalah milik Allah. Tumbuhan-tumbuhan yang sudah hampir punah dan unik itu adalah milik Allah. Dan kita, manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna, ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah, wajib untuk memeliharanya. Kita ini harus memelihara semua ciptaan Allah. Pohon-pohon juga harus kita pelihara. Kalau misalnya adik-adik melihat di rumah ada pohon-pohon, itu kan segar ya, bisa menutupi kita dari panas, atau bahkan dia bisa membuat alam kita atau rumah kita di sekitar kita menjadi lebih indah. Nah, itulah yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tidak hanya hal-hal yang kepintaran saja, fisik kita yang kita ucap syukur, tetapi semua yang ada di sekitar kita harus kita pelihara dan kita kasihi, dan kita juga mengucap syukur untuk itu semua. Adik-adik, kalau misalnya nih Kak Karya mau kasih contoh bagaimana sih kita sebagai ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah, kita ini memelihara lingkungan kita. Banyak ya sebenarnya hal yang perlu kita lakukan. Tetapi satu hal sederhana, contoh saja. Misalnya, sering Kak Karya ucapkan, jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah hal kecil yang bisa kita lakukan untuk memelihara lingkungan kita. Hal kecil yang bisa kita bantu bagaimana untuk menghargai ciptaan Allah. Kenapa Kak itu bisa disebut membantu menghargai ciptaan Allah? Karena dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak akan merusak lingkungan kita. Coba adik-adik bayangkan, misalnya nih ada satu orang, dia lagi jalan, terus dia makan permen, bungkus permen kecil ya, kecil sekali bungkus permen. Langsung dia bilang dia buang sampah sembarangan. Satu orang tuh buang bungkus permen sembarangan. Lalu ada orang lagi melewati tempat yang sama. Ternyata ada sampah juga nih, misalnya struk belanja. Habis kita jajan makanan di Indomaret, Karya pakai iklan nih. Ada belanja nih di swalayan, udah gitu struknya mau dibuang, udah gitu tadi ada bungkus permen di situ, buang di situ satu orang, jadi 2 orang ya. Ada lagi yang lewat, kayaknya di situ tempat sampah deh, saya buang sampah di sinilah. Habis kita minum
air mineral, botol mineral kita buang di situ. Akhirnya semua orang jadi membuat tempat itu seperti tempat sampah, padahal tempat itu bukan tempat sampah. Coba bayangkan kalau misalnya setiap orang berpikiran seperti itu, akan banyak tempat sampah di tempat lain. Iya, hari ini Kak Karya ingin mengajak adik-adik semua untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, baik lingkungan di sekitar kita maupun apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tema hari ini, bagaimana kita mengasihi apa yang sudah Tuhan berikan lewat lingkungan di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Jadi kita mau diajarkan lewat firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita mengucap syukur atas kebesaran Tuhan yang menciptakan bumi dan isinya. Dan juga kita mau sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah bertanggung jawab atas semua ciptaan Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk memeliharanya agar semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan akan terus ada, tidak punah. Jadi adik-adik, hari ini Kak Karya ingin mengajak adik-adik semua, mau mengajak bagaimana kita mengucap syukur atas semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan berupa tumbuh-tumbuh. Jadi adik-adik, hari ini Kak Karya mau mengajak adik-adik semua bagaimana kita mau mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, termasuk lingkungan yang di sekitar kita. Mari kita belajar untuk memelihara lingkungan kita, dan kita juga belajar untuk bertanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat lingkungan di sekitar kita. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, mari kita rawat bersama-sama. Kalau ada di rumah punya pohon-pohonan, kita bantu untuk siram. Kalau adik-adik punya binatang peliharaan, coba kita bantu bertanggung jawab untuk memeliharanya dengan baik. Kita gunakan akal pikiran kita gunakan tangan dan kaki kita untuk merawat apa yang sudah Tuhan berikan. Kak Karya sudah sampaikan di awal tadi bahwa dunia dan isinya ini adalah milik Allah, termasuk kita. Apalagi kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna, yang serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti kita memiliki sifat dan karakter yang sama dengan Allah. Allah memiliki karakter yang mengasihi ciptaannya. Berarti kita juga sebagai manusia ciptaan Allah yang paling sempurna dan yang paling dikasihi, kita harus memiliki kasih terhadap ciptaan Allah, seluruh ciptaan Allah. Baiklah kita membantu Allah untuk memelihara lingkungan di sekitar kita. Jangan buang sampah sembarangan, hemat energi. Itulah yang Tuhan Allah inginkan. Biarkan kita dapat menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat lingkungan di sekitar kita. Jadi hari ini adik-adik, mari kita belajar untuk mengucap syukur dan membantu Allah untuk memelihara semua ciptaannya. Sampai di sini cerita dan renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi rema bagi hidup kita dan juga bagi keluarga atau teman di sekitar kita. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan yang sudah Kak Karya bagikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, dan juga terima kasih untuk waktu yang boleh Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat mendengarkan sedikit firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat mengucap syukur untuk setiap karunia yang Kau berikan, dan juga mengucap syukur untuk setiap ciptaan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk menjaga lingkungan di sekitar kami, dan ajarilah kami untuk menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap ciptaan-Mu yang boleh mempunyai tujuan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu juga dapat menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat melaksanakannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya melalui anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.